Gitu. Udah dikonekin belum? Udah. Oke, buat teman-teman dimanapun Anda berada, penggiat kopi, petani kopi, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Hendra KTB. Salam PKM. Mantap. Hendra KTB mantap. Ataupun yang ini. Kena. Biasanya pakai nggak? Petani di sini biasanya pakai. Udah, yang penting isi dompet gitu tadi. Pakai. Rata-rata pakai. Biasanya pakai Pakai. apa? Berapa brandnya? Mutiara, Yaramila, Poskapus, Posta Subsidi. 3 macam saya kenal kemarin. Saya beda-bedain. Pakai semua. Ada Gower, Hendra, Mutiara 1616. Siapa di sini bos? Ini pupuk nggak ada? Nggak ada ya. Jadi model-model macam-macam, banyak varian pemupukan di bulan ini ataupun di bulan 5 nanti ini banyak, caranya banyak. Ya, nanti jangan dicatat, kita bisa pakai Oria NPK KCL, kita bisa pakai Oria SP KCL, kita pakai bisa Oria sama NPK doang, kita bisa pakai Oria sama KCL doang. Gitu. Kembali apa yang ada di sini asalkan unsur itu ada bisa digunakan. Orea 1 kintal sudah. Ya, untuk yang pertama ini ada beberapa varian. Yang pertama Orea tadi, yang kedua itu NPK. Itu 1 kintal, kintal. Oke, NPK 1 kintal. NPK-nya basing ya. Mau Poska Subsidi, mau Poska Plus, Yaramila, Patani, Grower, lalu kemudian Mutiara, itu silahkan pilih mampunya yang mana. Gitu. Kalau sekarang harga pupuk dan harganya. Bukan Kalau ada ada subsidi ganti. aja. Ada subsidi aja. Poska. Apa itu Gerska Palembang itu yang Palembang. Sekarang Palembang yang 12 10 12 ya 15 10 12 ya. 12. Oke. Pakai itu nggak apa-apa. NPK itu banyak di sini ya yang mengartikan bahwasanya NPK itu mutiara doang. NPK itu banyak. Poska Plus, Patani, Yaramila, Grower itu NPK. Karena di sana ada 3 unsur, nitrogen, fosfat, kalium. Maka di situ disingkat dengan sebutan NP dan K. Gitu. Beda dengan plus TE. Kalau plus TE itu ada mikronya. Jadi NPK-nya itu makro, pupuk yang paling besar dibutuhkan tanaman. Mikro itu pupuk yang sedikit dibutuhkan tanaman. Itu makro dan mikro. Kalau ada NPK plus TE itu bagus. Gitu. Kalau mau beli yang bagus NPK ya yang ada plus TE-nya. Itu makro mikronya ada. Kalau cuma NPK doang biasanya makro doang. Nitrogen, fosfat, kalium. Dan yang ketiga KCL 1 kintal juga. Mahkota berapa sekarang di sini? Ada yang tahu berapa ya? 600. 29.300. 600-an. Kalau saya pakai merek Merek yang apa merek? yang kemarin apa? Merek TSB. Enggak, yang KCL yang KCL. Oh, TSB. Iya KCL. Merek KCL. Ya tahun lalu. Tinggi ya. Nah itu versi 1. Balik. Yang kedua kapasitas masih Udah ngematching yang tadi. kapasitasnya ya 1 Orea satu setengah kintal. Ya awal musim penghujan ya bulan 10 bulan 11. Orea 1,5 kintal sudah. SP 50 kilo. KCL 1 kintal. 3 kintal. Nah, kalau susah
susah cari NPK, nggak punya NPK, nah itu versi cara pemupukan yang luar biasa bagus betul. Yang pertama tadi, Urea, NPK, KCl itu bagus. Apalagi kalau NPK-nya yang plus TE itu bagus betul. Nah kalau seandainya kita nih nggak mampu begitu, kita mampunya yang biasa, ya kita bisa pakai urea 1,5, SP-nya 50 kilo, KCl-nya 1 kintal. Oke? Dan kalau seandainya kita nggak mampu lagi, ada versi 3-nya. Ayo. Ini versi 1 Pak. Versi 2. Oh, versi 2. Liter ya. Versi 2. Ureanya 1 kintal. Kosnya berapa? Kosnya berapa? Kalau urea 1 kintal kosnya berapa? MPK-nya 2 kintal. Bisa sih 1 kintal bisa, cuma kurang set. Yang kedua itu ya. 3. Yang ketiga. Bukan 1 kintal. Enggak sama sih. Yang ini versi yang ketiga. Nah kalau yang kedua, urea 1 kintal setengah, SP 50 kilo, KCl 1 kintal 1 kintal. Kalau itu nggak mampu ataupun KCl-nya nggak ada ataupun SP-nya nggak ada, adanya di toko itu cuma urea sama Posca, nah kita bisa pakai urea Posca doang. Tapi jangan disamain. Kalau nggak pakai urea sama sekali gimana Pak? Bisa juga, tapi lebih bagus pakai urea. Kenapa? Ya kita jelaskan dulu. Ya dari 3 poin ini, kenapa urea di situ nggak pernah ditinggalkan? Ya di awal hujan itu nggak pernah ditinggalkan. Di sini ya. Karena fungsi dari urea itu menumbuhkan tunas dan mendorong pertumbuhan tunas. Urea, kenapa di awal musim penghujan itu nggak boleh ditinggalkan? Ya kalau pengen sekarang 2022 hasil dari tahun 2021 bahan tersebut, dan untuk di tahun 2023 hasil dari tahun 2021 bulan 11. Sekarang berbunga, tahun depan dipetik buahnya. Dan untuk di tahun 2024 itu dari bulan 10-11 tahun ini untuk di tahun 2024. Oke? Nah jadi kalau pengen maksimal di bulan 7 tahun 2023 berarti harus didorong, ditumbuhkan pakai nitrogen, urea. Kalau pengen nanti di bulan 7 tahun 2023 ada cabang yang akan berbunga. Gitu. Kalau cuma pakai NPK doang, dia tumbuh, cuma nggak banyak. Yang pertama nggak banyak, jadi baru nggak banyak. Terus yang kedua pertumbuhannya terhambat dan biasanya kalah sama buah, dia nggak berkembang bahan tersebut. Oke? Maka dari itu urea nggak bisa dibuang, nggak bisa ditinggalkan. Kalau pengen hasil panen petani kopi kita meningkat, gitu. Dan nanti ada versi terakhir itu global. Kalau pengen lebat cuman pakai, dan pengen lebat kita nggak butuh kimia, ada juga, ada caranya tersendiri nanti. Kalau pengen lebat, pengen berbuah kopinya tanpa mencium bau urea SP KCl ada, nanti tak kasih bojangannya. Jadi ini susah ya, kalau kita waktu yang lama proses ganti kolam Dan yang baru ya. enggak tanam baru, sambung baru. Nyambung baru. Milih nyambung baru Abi. Nyambung baru paling enggak 2 tahun boleh keluar. Artinya ini tetap harus dicetak. Terakhir ada itu saya kasih nanti, bisa di sini ataupun di lapangan. Kita lihat dulu di lapangan, nanti baru kita hitung. Urea Posca. Ataupun urea yang terakhir, urea 1,5 kintal KCl versi 3.
Versi 3 ya itu sudah itu. Cuma 2. Cuma 2 aja, 2 macam. Pipis. 2 kintal ya, ureanya 2 kintal, KCL 1 kintal. Kalau pengen bobot dapet buahnya nggak banyak bolong, buahnya bagus, pembungaannya bagus, ya pakai ini. Gitu, pupuk ini. Kalau pengen pembungaannya sempurna, pengen bahan-bahannya nggak kena penggerak ataupun nggak signifikan kena penggerak tunas, pakai pupuk. Pakai yang pertama. Semuanya bisa ya. Nah di sini nggak tinggal KCL. Yang pertama urea, ya. Teman-teman. Titik yang lain. Urea itu untuk mendorong tunas di awal musim penghujan. Dan di situ tadi rekan nggak pernah hilang yang namanya KCL. Oke. Untuk ureanya mendorong tunas, untuk KCL-nya ini melindungi tunas yang ada dan melindungi buah supaya tidak rontok. Itu fungsi KCL. Yang ketiga, fungsi KCL melindungi keseluruhan tanaman dari serangan penggerak tunas, dari serangan jamur upas, dari serangan hujan yang terlalu ekstrim untuk mencegah kerontokan. Itu KCL. Ya. Di awal musim penghujan, di masa pertumbuhan tunas, pertumbuhan buah, urea sama KCL itu nggak boleh lepas. Itu harus berdampingan. Lebih baik kita buang SP di sini daripada kita harus membuang salah satunya. Gitu ya. Karena SP ini untuk membuka pori-pori bakal pembungaan yang pertama. Jadi difungsikan di akhir musim penghujan untuk pembungaan. Kalau di awal pembungaan yang kita butuhkan menjaga, melindungi buah dan menumbuhkan tunas. Tunas setelah urea ini menumbuhkan tunas beberapa bulan sampai dengan bulan 4, barulah SP ini masuk untuk pembungaan supaya sempurna pembungaan. Masuk akal nggak? Ya, urea. Ada yang tahu fungsinya? Urea menumbuhkan tunas, mempercepat pertumbuhan, nggak melindungi. KCL melindungi. Urea itu menumbuhkan tunas, urea itu mempercepat pertumbuhan tunas dan menghijaukan daun. Itu fungsi dari urea ataupun nitrogen. ZA juga itu nitrogen. Ya. Dan ini kalau cuman kita pakai urea doang, tanaman ini rentan terhadap hama penggerak, rentan dimakan bajing, potong, rentan jamur upas. Banyak penghuni di sini kalau jamur upas? Oh, banyak. Pasti banyak. Banyak ya? Oke. Urea ini mendorong tunas, dan tunas ini supaya selamat, aman, nggak banyak kena hama, nggak banyak rontok buahnya, nggak banyak kena jamur upas. SP di sini dampingnya. SP ini melindungi tanaman. Globalnya melindungi tanaman dari tunasnya, dari buahnya, dari hama-hama yang lainnya. Gimana? Iya. Itu ya. Ini keterangan untuk pupuk yang pertama tadi. Urea, NPK, KCL. Lalu kemudian di sini kenapa ada NPK di awal itu? Ini untuk ngebantu aja. Urea di NPK ada, KCL di NPK ada. Kita ambil SP-nya aja di NPK ini. Oke? Ngebantu aja. Ureanya itu dibuat 1 kintal boleh, mau dibuat 50 kilo boleh di awal musim hujan. Sesuai kemampuan. Itu versi pertama. Versi kedua tadi apa? Yang kedua urea 1,5, SP 50, KCL 1 kintal. Oke. Sama ya, kayak penjelasan di awal tadi, cuman di sini dihilangkan SP-nya, dihilangkan NPK-nya, diganti pakai SP. SP itu fosfat zat padat ya, untuk penakaran, untuk pembunga, membuka pori-pori bakal pembunga supaya pembungaannya pure, penyerbukan bunganya itu bisa lebih baik, bisa lebih sempurna. Walaupun dia hujan dia masih bisa bertahan,
itu SP. Kenapa SP di awal musim penghujan kita turunkan, kita kecilkan, bahkan bisa kita juga hilangkan karena tidak seberapa fungsi SP untuk di awal musim penghujan. Untuk kopi ya, Maaf mas, itu baru target per hektar sekian global pupuk ya? maksudnya Itu dalam pembukaan per tahun ya? Itu kan belum per batang nih. gimana? Per batangnya berapa kilo ini kan belum disampaikan. Itu ngikutin kapasitas batang kopi di kebun kita. Kalau batang kopi kita di kebun kita itu 2.500 batang, berarti kita 1 on 0,225 per batang. Kalau kebun kita itu 3.000 batang, berarti 1 on, tepat ya? Akurat. Kalau kebun kita 1.000 batang dikasih 3 kintal, berarti kan 3 on. Gitu. Mudah toh? Berarti kita per batangnya kalau kebun kita 2.500 itu 1 on, 2,25. Ya, tinggal dibagi aja. Tapi namanya kita ngurus kebun lama, kebun tua, itu ada yang gede, ada yang besar. Caranya mupuk jar, cara. Ya, artinya sampai ke sana. Ada yang 1 genggam, ada yang 2 genggam. Itu menyesuaikan keadaan batang besar kecilnya. Oke? Masuk ke poin yang ketiga, itu urea. Urea sama fosfa doang boleh. Dan itu yang akan saya gunakan di akhir musim penghujan ini. Saya pakai ureanya 1 kintal, NPK-nya 2 kintal. Iya. Ureanya untuk mendorong tunas, NPK-nya ini untuk melindungi ini. Maka dari itu, karena di sini nggak ada yang tunggal KCL-nya, kita banyakkan fosfanya ini supaya mampu menopang melindungi tunas dan buah yang ada. Makanya NPK-nya yang 2 kintal, ureanya yang 1 kintal. Oke? Untuk di awal musim penghujan ya, beda ceritanya nanti di akhir musim penghujan menjelang bunga. Yang terakhir, Urea 2 kintal. urea 2 kintal, 1 kintal, KCL sama aja, itu untuk tunas sama melindungi buah. Itu untuk di awal musim hujan ya. Menumbuhkan bahan, menumbuhkan tunas-tunas untuk tahun berikutnya. Itu akurat, jelas, sesuai manfaat pupuk itu sendiri. Fungsinya urea, fungsinya SP, fungsinya KCL sudah sesuai tanaman kopi. Berarti habis ngeranting turun hujan positif di sana akan mengeluarkan tunas-tunas baru. Gitu. Cuman yang diput sama yang gak diput itu beda. Yang diput itu lebih banyak tunasnya dan sehat tunasnya dan sehat-sehat tunasnya. Yang gak diput itu sedikit tunasnya, kecil-kecil dan kadang lanjut, kadang enggak, kadang hidup, kadang enggak, kadang kena penggerak, kadang enggak. Syukur-syukur selamat, kan gitu. Oke? Apa lagi? Untuk ngebersihin rumput itu biasanya, lanjut ya ke materi ya. Untuk bersihin rumput itu biasanya paling lama 1 minggu. 1 bulan itu 1 minggu. Nah, setelah membersihin rumput, kita langsung lakukan pemupukan. Pupuknya di tadi. Setelah pemupukan, kita libur lagi 1 bulan sampai dengan 2 bulan. Kalau bulan 10 kita berarti libur 2 bulan sampai dengan bulan 12. Kalau untuk bulan 11 awal berarti kita punya waktu libur itu 1,5 bulan. Oke? Kita pun ambil cepetnya 1 bulan. Nah, kita bisa upahan itu. Ya. Selesai ngeranting, ada istirahat 1 bulan, kita bisa upahan. Nah, Mas Indra bisa bantu Pak Marzon nanti. Upahan ataupun yang lain yang banyak kebun bisa bantu ya. Gitu. Pokoknya kalau kita mau upahan, beresin dulu punya kita sendiri. Nah, itu dari bulan 4 sampai dengan bulan 9. Bulan 4 yang bisa juga dengan sampai bulan 8. Nah, punya kita kebut, mutil, jemur kopi, ngeranting. Beres ngeranting, nggak ada lagi yang ditungguin di kopi itu. Istirahat kita. Nungguin bunga. Nah, daripada kita istirahat, daripada duit kita habis-habisin duit, hasil panen, mending nambahin duit kita upahan. Gitu ya. Jadi jangan dulu tinggalin kebun kita sebelum kebun kita beres. Nah, itu milenial, itu yang bagus.
Jangan dulukan upahan baru teman sendiri. Keliru, itu gak akan maju. Itu banyak, udah contohnya udah banyak. Mundur ya, mundur. Gitu. Jadi kerjain dulu punya kita beres, kita tenang, baru kita upahan. Itu untuk meranting, kita punya waktu upahan itu bulan 8 akhir sampai dengan bulan 10 untuk upahan meranting. Daripada kita nyantai, ngabisin duit, ngumpulin bunga itu, mending kita upahan, ya. Nah, habis upahan sampai bulan 10 kita pulang, kita nyemprot. Habis nyemprot kita mupuk. Hasil dari upahan kita beli pupuk. Gitu ya. Mupuk. Habis mupuk beres, kita upahan lagi. Upahan yang untuk tempat orang lain. Upahan untuk tempat orang lain. Setelah mupuk beres, kita istirahat ataupun kita bisa alihkan dengan upahan sampai dengan bulan 12. Setelah selesai kita melakukan pemupukan, tunas itu akan tumbuh lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi. Jadi habis ngeranting beres, lanjut pembungaan. Setelah pembungaan itu akan mulai mengeluarkan tunas-tunas baru, tunas-tunas kecil-kecil segini-segini. Habis bunga itu, ya. Nggak bisa, tapi kalau apa? Keterangan aja. Habis pembungaan itu mulai dia mengeluarkan tunas-tunas kecil. So, gitu. Habis pembungaan selesai, kita pupuk. 2 minggu kemudian tunas itu gede-gede, cepat benar gedenya. Tunas itu jangan langsung kita pilih. Tunas itu dibiarkan dulu sampai dengan bulan 12. Lanjut ke bulan 12. Habis pupuk ya, pupuk tadi banyak modelnya. Habis pupuk kita istirahat, kegiatan kita di bulan 12. Barulah di bulan 12 kita lakukan pemilihan tunas. Dinamakan sortasi. Bukan lagi ngipas. Kalau ngipas itu dibuang semuanya. Nah, kita ganti dengan sebutan sortasi. Kita tetap membuang yang tidak bagus, kita sisakan beberapa yang bagus. Itu namanya sortasi, ada yang ditinggalkan. Kalau ngipas dibuang semuanya. Dicat apa? Ya. Rotasi. Bulan 12 kita lakukan sortasi. Ada yang ini belum bisa sortasi, belum tahu sortasi banget. Jadi tunas-tunas yang tumbuh habis bunga, kerating, bunga, keluar tunas baru kecil-kecil itu dibiarkan dulu, jangan dibuang bapak-bapak ya. Ini cara saya PKM. Kalau ada cara yang lain silakan, tapi ini cara saya. Kerating selesai, tanaman kopi itu positif lanjut berbunga. Habis berbunga, dia keluar tunas-tunas baru kecil-kecil. Tunas-tunas baru tersebut dibiarkan sampai dengan bulan 12. Di bulan 12 baru kita pilih tunas itu. Sortasi di situ namanya. Kita lakukan pembuangan tunas-tunas yang balik. Satu, sortasi. Satu, pembuangan tunas-tunas yang balik ke sumur. Itu tunas yang dirangkit apa yang dipangkal? Yang dibuang itu. Tunas kecil yang dirantingnya di apa namanya? Tangnya itu apa yang di tombolnya itu? Yang dekat sumbu, yang paling dekat. Gini Pak, kalau kita nyambung nyeteknya ranting, Ya. tumbuhnya ranting lagi kan? Berarti tumbuhnya di ranting. Kalau kita nyeteknya raja, tumbuhnya raja lagi, tumbuhnya di raja kan? Kalau kita ingin mendekatkan seperti stekan baru terus, berarti kita nyimpannya yang dekat. Syukur-syukur ada yang di sumbu. Karena usia ranting itu 2 tahun sampai dengan 3 tahun aja kita imun. Lewat dari itu buah. Ganti ya. Ada juga yang baru 1 tahun udah dia nggak bakal bunga lagi. Ganti yang baru, makanya ada persiapan tunas baru. Ya. Kenapa kita lakukan penyimpanan bahan dekat? Supaya tidak menghabiskan lahan, tidak tumpang tindih ke yang lain. Itu makanya kita
buat tunas baru terus. Setiap tahun itu kita nyimpan tunas baru supaya kita gini loh istilahnya. Kenapa setekan baru itu kalau baru dia mau buat baru, mau waktu dia ngandung setekan baru itu lebih. Nah setekan tua dengan kita penyimpanan tunas baru itu sama-sama dia bakalan bagus di tunas baru. Buah ya, buah itu nempel di tunas baru, bukan di tunas yang udah tua. Maka dari itu di sini adalah pemilihan tunas rotasi namanya. Makanya step by stepnya tadi kita sudah jelaskan. Yang pertama ranting, pembungaan, pemupukan, baru ketemulah rotasi. Karena dengan sangat positif sekali, habis meranting itu turun hujan positif, di situ keluar tunas-tunas. Baik itu tunas kupas, tunas kaki, tunas ranting, tunas batang itu keluar semua. Itu positif kita kerjakan di bulan 12. Pasti bulan 12, benar nggak? Di daerah sini positif bulan 12 tuh ramai betul tunas. Ya toh? Pasti bulan 12. Nah, bulan 12 itu jangan dibuang semua tunasnya. Dipilih, disisakan yang terbaik. Gitu. Kalau kita awal nyambungnya, awal nyeteknya tunas ranting, di situ dia keluarnya tunas ranting lagi. Pilihlah tunas ranting yang gede, yang sehat, jangan yang kecil, yang buruk, jangan lurus. Nah yang buruk terus dibuang. Gitu. Kalau kita nyambungnya tunas raja juga ada yang jelek, ada yang kurus, ada yang segar. Kita pilih yang segar, yang besar. Yang pertama kerja apa? Rotasi bahan. Terus? Yang kedua pembuangan tunas-tunas yang berbalik. Yang kedua pembuangan tunas-tunas kecil. Di sini belum dicatat. Kalau dijelaskan sudah, tapi belum dicatat. Tunas kecil. Ya. Terus sendiri kurus Kecil. Nah ini kan belum nyampe ke bulan 12 nih, baru mau panen. Nanti akurinnya sama cerutan ini. Rumputnya, kipasnya, waktu pupuknya sama. Gitu. Nah, tadi saya jelaskan di bulan 10 itu keluar tunas-tunas kecil. Seluas 2 ruas tadi masih muda-muda. Nah ini ada rumput itu sama kayak gitu. Pembuangan tunas kecil, pembuangan tunas balik, pembuangan tunas-tunas yang jauh. Yang jauh atau jauh dari sumbu, yang jauh dari sumbu. Solusinya gimana itu? Saya udah kan melakukan penyemprotan menggunakan pupuk, kan ada berdampak nanti. Nah, Solusinya gimana? tinggalkan. Nah, yang habis tinggalkan. Ya biasa aja. Tinggalkan itu, tinggalkan cara pemupukan menggunakan kimia racun dan kimia makanan. Tinggalkan itu, kita pakai pupuk yang biasa. Pakai pupukannya ditabur. Berdampak kan ya? Hah? Saya udah menggunakan. Berapa tahun? Baru tahun ini. Ya mudah-mudahan nggak signifikan. Mudah-mudahan. Yang lain tinggal Kemarin kemarin. sebelah. Hah? Sebelah. Tahun kemarin sebelah kebun. Kenapa itu? Mati. Paru-paru. Lihat perkembangannya baik bu. Oke. Akhirnya kemarin itu lagi saya hajarkan Semuanya. akhirnya semuanya Baru 2 kali bagi mungkin. Menurutnya. dia bukan Ya tinggalin aja. Kelas mulu ya. Solusinya tinggalin. Solusinya tinggalin, terapkan pemupukan yang umum, wajar, sewajarnya aja. yang pupuk itu pakai pupuk tabung juga pakai. Iya. Ya tinggalkan yang itunya. Yang itu juga. Pakai pupuk yang ini aja. Gitu. Itu tadi Gitu. mudah itu tinggalkan. Saya juga kalau dibilang kayak gitu, ya saya juga meneruskan kebun yang sisa perawatan seperti itu. Di kebun saya sering itu ya banyak yang mati ya karena itu sebelumnya. Yang pertama kenapa dia batang kopi itu keluar dari ini dulu ya. Yang pertama kenapa batang kopi itu banyak yang mati, banyak busuk. Yang pertama itu karena naungan, terlalu banyak naungan, tinggi kelembapan itu akan mengakibatkan busuk tanaman kopi. Batang kopi busuk,
batangnya busuk, cabang-cabangnya mau busuk. Yang pertama, bicara jamur upas itu pun karena kelembapan laut, kelembapan curah hujan tinggi, gitu ya. Lalu kemudian bicara batang, biasanya positif banyak di sini. Yang bonggol-bonggolnya itu pada busuk. Yang pertama itu karena sering serut, yang kedua itu nyemprot pakai ini. Dari alami. Begitu kejadiannya. Alhamdulillah sekarang ada 5 batang ya Mas. Nah itu, mulai itu. Wah, sedikit itu Mas. Tapi di tengah Bang. Saya lihat Ada di tengah, ya emang itu di tengah, pecah dia. Yang pertama dari tengah, di atas bonggol. Terus yang ketiga, ciri-ciri lainnya, dia dari atas ke bawah itu pecah-pecah, busuk. Ada busuknya itu gimana ya? Dia nggak keliling busuknya, cuma dia itu bentuk bulat itu busuk. Terus itu kayak ada kelabang-kelabangan kecil itu, pada hewan-hewan kecil itu busuk. Di bagian sini, nanti di bagian sini, terus ke bawah. Ada tunas baru tumbuh kuning, potong, nanti jadi tunas lagi kuning, potong. Nah itu udah berapa efek dari dunia itu. Gitu. Kalau bicara masalah dia mati dari akar itu karena terlalu lembab tanah kita, pH-nya rendah. Itu jamur di tanah. cara mengatasinya. Tabur dolomit sama tabur trichoderma. Ya, ada yang belum tahu trichoderma? Ada yang belum tahu? Dah. Dikit. Trichoderma itu jamur baik ditaburin ke situ, dikocok untuk melawan jamur jahat, jamur pusat ini dari tanah menyerap akar. Gitu. Itu di bulan siapa itu? Oh, bukan satu, ada enam. Itu biasanya jamur itu nyerang di bulan 1 bulan 2. Pas curah hujan tinggi. Ya, curah hujan tinggi, lembab, lagi lepet-lepetnya, seger-segernya, tiba-tiba kuning, rontok daunnya. Nah itu jamur itu. Gitu. Solusinya untuk mengurangi hama tersebut tabur dolomit dan tabur trichoderma. Itu solusinya. Kalau untuk masalah ini sama PPL pun menyarankan hal yang sama, karena nggak ada cara lain. Ya paling cara lain dibakar, di lubang dibakar, ya tetap juga dolomit mati sama trichoderma. Trichoderma juga dibakar lubangnya dan biarkan dulu jangan ditanam selama 3 bulan. Itu kalau bicara masalah jamur seperti ini. Gimana tadi? Nah, yang ketiga itu baru kita lakukan flotasi. Yang ketiga baru lakukan flotasi. Yang dekat-dekat sumber itu. Nah, kalau untuk flotasi mungkin nanti kita bisa jelaskan di lapangan ataupun nanti di sini siapa yang udah ngerti nanti bisa dibimbing. Ataupun nanti kita praktekkan cara sortasi dari pembuangan atau segala macam nanti kita bisa praktekkan pun kalau emang nggak ada.